Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Batubara, mobil batubara posisinya pecah ban. Ini karena PT Shop sedang ikut mengamankan. Mobil pickup yang mengangkut jengkol ringsek akibat menabrak truk mogok di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Utara. Kernet pickup tewas. Supirnya meninggal. Seorang begal pengemudi ojek daring di Bandar Lampung ditembak kedua kakinya. Mayat dengan luka bakar ditemukan di perkebunan kopi Pringsewu. Ibu rumah tangga yang mengendarai motor sendirian tewas akibat terlindas truk mixer atau truk molen angkutan cairan beton di Jalan Maijen Riyakudu, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Minggu malam. Kecelakaan terjadi saat korban bernama Eviandi dalam perjalanan pulang dari tempat jasa pencucian pakaian. Kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas macet. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat sepeda motor dan truk sama-sama sedang melaju dari arah gerbang tol Kota Baru menuju Waihalim. Kecelakaan dipicu motor terpeleset saat menyalip truk dan tubuh korban terpental di tengah jalan. Truk yang jaraknya dekat di belakang korban tidak mampu menghindar dan tubuh korban terlindas oleh truk yang baru disalipnya. Pokoknya kira-kira motor tuh mau nyalip cuma kepleset, terus badannya masuk gitulah. Kira-kira kayak gitulah kejadian. Masuk. Dari arah mana Mas tadi? Dari arah Itera dia mau ke arah Bebas. Sama persis ya? Ya, sama. Itu tadi Mas yang kelindasnya bagian apa sih? Badannya? Bagian kepala pokoknya setengah segini lah. Pakai motor apa Mas? Beat warna hitam. Jadi korban meninggal ya? Meninggal. Sekarang udah dibawa ke? Udah dibawa ke rumah sakit sama Polres. Warga dan polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sopir truk berikut kendaraannya ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Babilaste melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan maut yang melibatkan dua mobil angkutan barang terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Belambangan, Lampung Utara, Senin siang. Mobil pickup bermuatan jengkol ringsek di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan batu bara yang mogok di pinggir jalan akibat pecah ban. Dalam kecelakaan ini, kernet pickup bernama Egi Hermawan tewas di lokasi kecelakaan. Sedangkan pengemudi pickup bernama Febriantoro menderita luka di tangan dan kepala yang kemudian dibawa ke puskesmas. Kecelakaan terjadi saat pickup sedang melaju dari arah Martapura, Sumatera Selatan menuju Jakarta. Kecelakaan dipicu pengemudi pickup kurang perhitungan saat akan menyalip hingga akhirnya tidak bisa menghindari menabrak truk yang sedang mogok. Udah posisinya udah mempel. Lumpur apa dia, Pak? Lumpur truk Muso. Buatan batu bara. batu bara. Dari mana, Pak? Dari arah Kota Bumi. Menuju ke Bandar Lampung. apa posisi mobil batu bara ini? Diam apa gimana, Pak? Ya udah diam, dia udah berhenti. Udah berhenti. Dia ban depan. Pecah ban dia, pokoknya pecah ban. Jaban. Mobil yang ini kalau R300 nih? Ya mungkin dia mau nyalip atau gimana gitu. Karena dia mau nyalip lah. Pergok ya? Pergok. Jam berapa kejadian, Pak? Jam berapa ya tadi? Ya jam 8 lah mungkin. Jam 8 ya? Meninggal nggak, Pak? Tinggal anaknya. Kejadiannya saya kan parkir di sini pecah ban. Terus tahu-tahu ditumbur. Dari mana? Di belakang. Dari belakang. Nomor bak Bapak ya? Iya. Terus? Kan udah kasih rambu-rambu, udah kasih kolpe juga. Heeh. Tahu
Sumbur. Ninggal nggak Pak yang numbur? Tinggal itu keneknya yang meninggal. Ninggal. Iya. Supirnya nggak? Supirnya enggak. Dibawa kemana? Bawa ke rumah sakit. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka di Pringsewu untuk dimakamkan. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan kini ditahan polisi. Kasus kecelakaan ini ditangani polisi Satlantas Polres Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Telah tertinggal motor plat. Kawanan pencuri meninggalkan satu motornya dan satu motor hasil curiannya akibat mogok di pinggir jalan desa Jojok, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Dua pencuri motor itu kemudian melarikan diri dengan menumpang motor Kanya karena takut ditangkap oleh tim khusus anti bandit atau TK Polres Metro yang sedang mengejarnya. Dalam pengembangan lanjutan, satu dari 3 kawanan pencuri motor ditangkap di rumahnya di Batanghari Nuban, Lampung Timur. Tersangka yang ditangkap bernama Iwan Irawan. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta polisi menunjukkan rumah 2 temannya. Menurut polisi, kawanan ini terlibat pencurian 2 motor di Metro bermodus merusak kontak motor dengan kunci T. Mereka menyasar motor yang diparkir di Indekos. TSK kita ada di kediaman pada pukul jam 03.30 yang melakukan penangkapan. Alhamdulillah pelaku kita amankan. Untuk identitas pelaku, nama yang kita amankan Iwan. Untuk yang DPO inisial A sama H. Oh, jadi ini kawanan Bang ya beraksinya? Iya betul sekali. Dia ini melakukan tindakan pencurian di Kota Metro. Dia ini berdua. Setiap dia melakukan kegiatan berdua. Kapok saya. Bang, udah berapa kali Bang Abang ini beraksi di Metro Bang? Udah yang 2 kali ini Bang. Kedua kali ini. Iya. Bang, Abang ini ngelakuin sendiri apa sama kawan Bang? Sama kawan Bang. Sama kawan. Kawannya berarti di mana sekarang Bang? Masih ada di kampung. 2 motor yang ditinggalkan tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 teman tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pria berbadan gempal bernama Irfan Kurniawan untuk sementara tidak bisa berjalan sendiri dan terpaksa harus menggunakan kursi roda akibat kedua kakinya ditembak polisi. Pria warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini ditangkap karena membegal seorang pengemudi ojek daring bermodus jadi penumpangnya. Menurut polisi, pembegalan itu digagalkan korban dan kemudian meminta bantuan warga. Pembegalan bermula saat tersangka berpura-pura jadi penumpang korban pada malam hari. Saat melintas di jalan sepi, tersangka menodong korban dengan pisau. Korban yang melakukan perlawanan kemudian sengaja menjatuhkan motornya dan kabur. Saat itu tersangka juga kabur ke arah permukiman yang kemudian ditangkap warga dan polisi. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, tersangka malah kembali berusaha kabur dan akhirnya ditembak kedua kakinya. Yang bersangkutan tuh order dari Panjang menuju ke Tanjung Gading. Tetapi sebelum sampai ke tujuan titik yang ditentukan kurang lebih 400 meter, yang bersangkutan, ya, saudara korban nih, pelapor ini ditodong dengan golok ya, di leher sebelah kanan, kelihatan dari spion pengendara tersebut. Selanjutnya dengan cekatan korban membuang ataupun membanting sepeda motornya ke kanan dan sama-sama jatuh. Kemudian teriak minta tolong kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Babin beserta piket fungsi tetap menyisir ke lokasi kejadian untuk mencari pelaku yang notabene sembunyi di rumah warga. Tersangka berdalih melakukan pembegalan motor baru kali ini saja akibat butuh uang untuk membayar utang. Tersangka kemudian merencanakan pembegalan dengan menyasar ojek daring. Sebelumnya kayak gini juga pernah nggak sih? Belum pernah. Seriusan? Baru ini Pak. Baru ketahuan? Baru ini. Judi online kan kamu? Enggak.
karena terlilit itu. Iya, Pak. Utang paket. Iya, Pak. Itu idenya spontan apa gimana? Ya pas lagi ada acara di tempat saudara itu, Pak. Tujuan kamu mau kemana dan kemana? Mesen Maxim itu? Memang dari Panjang ke Gunung Camang. Sebelum sampai Gunung Camang, kamu anuin dia? Utangnya berapa emang? Utang kamu berapa? 6 juta, Pak. 6 juta. Lah paket apa yang kamu sampai 6 juta? Batu cincin. Jaket dan pisau milik tersangka dipakai untuk menodong korban disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robila melaporkan dari Bandar Lampung.